Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Jumat 14 Juli 2023. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Ester pasal 2 ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Bapak Ibu Saudara, pada bagian akhir pasal kedua ini, Mordekai digambarkan sebagai seorang yang penuh rahasia. Narator tidak memberitahu apa motifnya mengikut sertakan Ester dalam pemilihan ratu pengganti, memeriksa keadaan Ester dan merahasiakan keyahudiannya. Bahkan ketika ia bertugas di pintu gerbang istana raja dan mengetahui rencana pembunuhan terhadap raja dan menyampaikannya kepada Ester, tidak ada penjelasan narator mengapa ia melakukan itu. Namun kita bisa mengaitkan tindakan Mordekai dengan perkataan Nabi Yeremia kepada orang Israel yang dibawa ke pembuangan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Yeremia pasal 29 ayat 7. Terbukti, Mordekai berkontribusi dalam mendatangkan kebaikan bagi kerajaan Persia. Raja selamat dan inisiator pembunuhan raja disulahkan di tiang. Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu menunjukkan kedaulatan Allah. Bukan kebetulan apabila Mordekai mendengar rencana jahat itu. Sebab segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Sekali lagi, peristiwa itu menunjukkan keterlibatan Allah yang tidak terlihat di dalam kitab ini. Kita tidak bisa tahu mengapa suatu berita dapat didengar oleh kita, tetapi tidak didengar oleh orang lain. Kita juga tidak tahu mengapa seseorang datang kepada kita untuk menceritakan suatu keadaan yang memprihatinkan. Namun kita boleh percaya bahwa Allah mengizinkan hal itu terjadi agar kita melakukan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mencari petunjuk Allah. Apa yang Allah ingin kita lakukan sebagai respons? Kita pun perlu bijaksana mempertimbangkan berita itu dan mengujinya sebelum melakukan sesuatu. Petunjuk Allah, hikmat darinya, dan pengaturannya akan menolong kita mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah atas berbagai hal yang kita ketahui dan atas siapa saja yang datang kepada kita. Allah memperkenankan hal itu terjadi dalam hidup kita demi mendatangkan kebaikan kepada sesama. Dan dengan begitu Tuhan boleh dimuliakan. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang kembali boleh menyapa kami dan kembali boleh mengingatkan kami akan peran kami sebagai umat Allah. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Allah yang turut bekerja, melakukan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan kemudian boleh pakai kami untuk menjadi alat Tuhan. Menguatkan mereka yang lemah, mendukung mereka yang mulai rapuh dan terjatuh. Bahkan kemudian boleh menjadi telinga yang mendengar setiap cerita mereka. Tuhan, pakai kami untuk sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kami boleh diperlengkapi oleh Allah Roh Kudus, sehingga melalui itu juga kami boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan Injil Tuhan, dan mereka boleh mengenal Yesus Kristus melalui interaksi dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami boleh terus memuliakan Tuhan. Dan kami rindu pakai kami sekali lagi untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.